Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Untuk cerita kali ini, masih kelanjutan cerita yang kemarin. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Otakku seperti bergelut dengan keanehan hari ini. Aku selalu mencoba terus berpikir positif, walaupun terkadang sulit. Baru saja aku memasukkan motor ke dalam garasi kos-kosan. Tiba-tiba aku melihat ada sosok bayangan putih yang terbang sambil cekikikan. Mulutku seperti tercekat, padahal saat itu masih ada beberapa orang di depan yang sedang asik nongkrong. Kesadaranku mulai goyang saat menaiki anak tangga menuju lantai kedua kamarku. Aku melihat dengan jelas sosok kuntilanak yang aku bonceng, kini sedang berdiri mengambang di udara. Rambutnya benar-benar panjang menjuntai. Kuntilanak itu sekilas terlihat wajahnya menyeramkan menyerupai Barong. Dengan gigi taringnya yang menjuntai keluar dan matanya yang merah melotot seperti mau copot. Berkali-kali aku mencoba istighfar, namun kuntilanak itu masih ada pada tempatnya. Aku yang semakin gemetaran langsung tertunduk lemas karena seperti terkuras tenaganya melihat penampakan mengerikan itu. Lalu ada tepukan di bahuku. "Permisi mbak, kok malah jongkok di tangga?" Ucap Andin, salah satu tetangga kos-kosanku, yang kebetulan saat itu ia baru pulang kerja. Anu mbak, tiba-tiba tadi ngerasa vertigo pas saya mau ke kamar." Jawabku berbohong. "Ya udah yuk, dipapa sama saya ya mbak, ke kamar." Timpal Andin sambil menjulurkan tangannya, serta memapah tubuhku yang sudah lemas menuju ke kamar. Saat melewati lorong yang agak gelap menuju kamar kosku, tubuh Andin seketika berbau anyir darah yang membuatku mual. Aku tidak berani menatap ke arah wajahnya sampai ketika aku berkata, "Mbak Andin, terima kasih, sudah sampai sini aja." Sambil menoleh, ternyata yang di sebelahku bukanlah Mbak Andin, melainkan sosok kuntilanak dengan wajahnya yang menyerupai Barong. Aku teriak sekencang-kencangnya. Mbak Andin yang asli kemudian keluar dari kamar. "Mbak Jehan, kenapa mbak? Apa mbak sakit?" tanyanya panik. Aku hanya menggelengkan kepala, langsung berlari masuk kamar dan mengunci diri. "Wah, kenapa ini jadi begini?" tanyaku. Kuntilanak itu tak henti menggangguku. Baru saja aku mau mandi menyegarkan diri, tiba-tiba lemari kayu di kontrakanku seperti ada yang menggebrak-gebrak dari dalam. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku mencoba untuk membuka lemari itu sambil berdoa dalam hati. Betapa terperanjatnya aku melihat ada kuntilanak yang sedang di dalam lemari sambil menyeringnya menatap ke arahku. Dan saat itu pula semua menjadi gelap. Entah berapa lama aku pingsan, aku dibangunkan dengan dering dan getar teleponku. Kulihat ada 25 miss call dan puluhan kali ping dari Ling. "Halo Ling, gue takut Ling. Gue bener-bener diteror sama kuntilanak Ling." Ucapku terbata-bata di telepon. Ling yang panik segera menanyakan kabarku. "Jehan, dari kemarin nyokap gue terus ngomongin lu. Dia suruh gue buat hubungin lu Jehan. Mana HP lu gak diangkat-angkat lagi?" Jawab Ling yang panik. "Ling, kalau lu ada waktu, tolong antar gue ke Pak Kiai Haji Pur. Gue kayaknya gak sanggup kalau gini." Oke, tapi gue hari ini sama besok kayaknya temenin suami gue di luar kota. Palingan 3 hari lagi gue bisa pulang ke Jakarta." "Ya udah, secepatnya deh, lu antar gue ya Ling. Gue bener-bener takut sekarang." Ucapku memelas. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Karena dirasa tidak mungkin aku bekerja hari ini, aku meminta izin kepada Pak Rudi dengan mengirimkan bukti foto celana panjangku yang terkoyak dan kakiku yang luka-luka karena terjatuh dari motor kemarin. Seharian itu aku hanya merebahkan diri di tempat tidur. Persendianku terasa amat sakit dan perih karena luka-luka kemarin belum sempat aku obati. Detik demi detik berlalu. Kini tak hanya kaki dan tanganku saja
yang terasa perih, melainkan perutku yang sudah mulai merontak untuk segera diisi. Aku memaksakan diri pagi itu untuk mencari makan. Ketika aku membuka pintu, lorong kos-kosan itu seperti biasanya sepi. Ya maklum, mungkin di hari weekdays banyak yang pergi kerja dan kuliah. Saat aku baru saja beberapa langkah menyusuri lorong menuju tangga ke bawah, tiba-tiba kepalaku seperti terkena sesuatu benda yang jatuh. Aduh, kok berasa kayak ada yang nembok nih pakai batu kecil, ucapku lantang. Ku cari-cari apa yang barusan tadi jatuh. Setelah ku amati baik-baik di sekitar, nampaklah sebuah benda putih yang ketika ku pegang, ternyata adalah sebuah gigi geraham manusia yang telah menguning. Aku langsung memaksa menyeret kakiku yang sedang sakit, berlari ke lantai 1. Si penjaga kos-kosan sampai bingung dibuatnya. "Mbak, kenapa lari-lari sih? Kayak habis dikejar setan?" Tanyanya dengan nada mengejek. Enggak apa-apa mas. Saya cuma lapar mau beli makan," jawabku seadanya. Aku dengan tergesa-gesa meninggalkan kos-kosanku dan mencari tempat makan. Tempat makan itu terlihat masih agak kosong. Aku langsung mencari tempat duduk yang strategis dan memesan makanan. "Mas, pesen mie ayam 1, pedes ya, kayak biasa. Minumnya teh manis. Terima kasih," pesanku pada si pramusaji. Si pramusaji bertanya lagi, "Lalu temannya Mbak mau pesan apa?" "Hah? Teman saya dari mana? Mas ngaco nih ya. Saya datang ke sini lo sendirian." Kini wajah si pramusaji itu seperti kebingungan. Begitupun denganku. Ia hanya berlalu membawa menunya kembali. Sungguh aku tidak habis pikir, apakah benar sosok kuntilanak itu menerorku sampai kemana-mana. Aku yang benar-benar panik, segera menelpon Ling Ling kembali. "Ling, please tolongin gue Ling. Gue bener-bener sekarang diteror sama kuntilanak itu Ling." Oke, kalau lo emang bener-bener ngerasa diganggu, gue bakalan izin sama suami gue buat ke Jakarta duluan. Nanti kalau dia oke, gue bakalan langsung anterin lo ke Sukabumi. Ternyata bener kata nyokap gue, jawab Ling Ling membuat penasaran. "Bener apa Ling?" tanyaku memburu. "Kuntilanak itu agresif. Kemarin sempat ada komunikasi batin antara dia sama nyokap gue. Nyokap gue bilang itu kuntilanak, bukan sekedar cuma nempelin biasa. Cuma emang sih, dia ini sengaja dikirim buat teror lu. Oh iya, kuntilanak ini juga berumur lebih dari ratusan tahun. Pokoknya powerful. Lu hati-hati Jan, banyak-banyak berdoa sesuai dengan keyakinan agama lu," ucap Ling Ling. Kemudian entah mengapa aku mendengar ada suara tertawa perempuan di telepon. "Ling, lo ngapain ketawa? Gak lucu Ling," ucapku sedikit membentak. "Hah? Ngapain gue ketawa? Gue kagak ketawa Jan," jawab Ling Ling heran. "Serius Ling, itu gue dengar orang ketawa di telepon doang barusan," suaraku kini dengan isak tangis. "Jean, gue merinding begini. Padahal ini masih pagi menjelang siang loh. Gue ini seharian di hotel. Suami gue kan lagi kerja. Nanti sore dia baru pulang. Lagian kalaupun ada suami gue, kan gak mungkin suara ketawanya jadi suara cewek." "Udah lu tenangin diri lu dulu. Tunggu gue ya Jan. Nanti sore begitu suami gue pulang ke hotel, gue langsung izin buat secepatnya pulang ke Jakarta," ucap Ling Ling yang benar-benar sahabatku satu-satunya. Segera telepon itu kuakhiri karena aku semakin takut mendengar suara perempuan tertawa cekikikan di telepon. Setelah aku menyelesaikan makanku di tempat makan, aku kembali berjalan pulang. Saat aku hendak menyeberang jalan menuju kos-kosanku, aku benar-benar melihat seseorang perempuan yang memakai pakaian selayaknya manusia biasa. Tiba-tiba menyeberang jalan sambil menundukkan kepalanya. Dari arah yang berlawanan kulihat ada mobil sedan yang melaju dengan kecepatan tinggi. Seketika aku menjerit-jerit sambil menutup mata. Mbak, sadar Mbak." Orang-orang kembali mengerubungiku. Mereka menatapku dengan tanda tanya.
"Mas, Pak, Bu, tolong. Tadi barusan saya lihat ada perempuan yang tertabrak mobil sedan." Jawabku gemetar sambil menunjuk jalan yang ternyata kosong. Sontak orang yang mengerubungiku perlahan berlalu sambil berbisik-bisik antara satu dengan lainnya. "Ih, kasihan ya, cantik-cantik tapi kok stres." "Iya, depresi mungkin, habis putus dari pacarnya. Jadi cari sensasi tuh." "Iya kali, udahlah, tinggalin aja, dikirain kenapa." Sungguh entah bagaimana aku menyembunyikan rasa malu. Aku menahan tangis sepanjang jalan menuju kosanku. Sesampainya di kamar kos, segera aku melucuti pakaianku dan membasahi tubuhku sambil melepaskan tangis yang tertahan. Selesai mandi, segera aku mengenakan pakaian dan merebahkan tubuhku kembali di tempat tidur. Aku mencoba memejamkan mata, berharap aku bisa langsung tertidur. Tetapi tiba-tiba muncul lagi rasa gatal dan panas serta mengeluarkan nanah berbau busuk di daerah kewanitaanku. Tak hanya itu, kepala kiriku pun terasa sakit yang amat sangat hebat. Yang aku ingat saat itu aku hanya bisa menitikkan air mata, menahan sakit, dan kembali tidak sadarkan diri. Ketika aku kembali bisa membuka mata dan tersadar, di kamar kosku sudah ada Mbak Andin, Bu Haji pemilik kos, dan Mas Hendra, penjaga kos-kosan. Mbak Andin yang untungnya saat itu sedang off kerja, ia mendengar suara bising di kamarku, seperti membanting-banting barang. Lalu setelah ia dengar suaraku berubah-ubah, terkadang tertawa-tawa mengekik, seperti kuntilanak. Saat kemudian menangis tersendu-sendu. Mbak Andin yang penasaran langsung segera membuka pintu kamarku yang tidak terkunci. Saat Mbak Andin melihat aku seperti sedang kesurupan dengan kamar yang berantakan dan tubuhku dipenuhi luka cakaran, sampai ada beberapa luka yang mengeluarkan darah. Karena Mbak Andin panik sekaligus takut, Mbak Andin segera memanggil Mas Hendra dan menelpon Ibu Haji, si pemilik kosan, untuk membantu menyadarkanku. "Alhamdulillah, syukur Nen, sudah siuman," ucap si Ibu Haji kemudian. "Tadinya kalau Mbak masih gak sadar, kita mau bawa ke orang pinter. Untungnya Mbak sudah sadar sekarang," sambung Mas Hendra. Melihat aku yang sudah sadar, Mas Hendra dan Mbak Andin pamit untuk keluar dari kamarku. Kini hanya tersisa si Ibu Haji, si pemilik kos-kosan. "Neng, apa Neng punya kertas dan pulpen?" tanyanya. "Oh, ada Bu, itu di tas saya. Silakan saja diambil." Ibu Haji langsung mengambil tasku dan mengeluarkan buku nota kecil serta pulpen yang selalu kubawa. Ia segera menulis tulisan Arab yang kutebak itu adalah ayat kursi. Si ibu langsung menempelkan kertas yang sudah ditulisnya di depan pintu kamar dan berkata, "Mudah-mudahan Neng gak diganggu lagi ya. Sekarang Neng istirahat. Tadi pas Neng gak sadar, ibu udah obatin semua luka-luka di badan Neng, termasuk di kaki Neng yang menurut ibu agak dalam lukanya." Mendengar hal itu aku menangis dan berterima kasih kepada ibu kos. Aku tiba-tiba merindukan mama yang saat itu berada di kampung. Aku ingin sekali menelpon mama dan menceritakan keadaanku yang menyedihkan ini. Namun aku tak sanggup membuat mama ikut sedih dan khawatir. Sehingga saat itu aku hanya putuskan untuk mengirimkannya chat BBM. Sekedar aku meminta doa mama agar dijauhkan dari hal-hal dan gangguan yang aneh. Kejadian teror kuntilanak itu cukup sampai di siang hari. Ketika malam hari aku mencoba tidur seperti biasa, namun dengan kondisi lampu kamar kos yang tetap menyala. Karena aku benar-benar lelah dan sangat mengantuk, aku memejamkan mata dan tertidur. Samar-samar aku dengar senandung nyanyian. Aku sontak membuka mata dan ternyata aku sedang tertidur di atas pelukan kuntilanak. Kuntilanak itu terus-menerus menyenandungkan lagu Lingsir Wengi dengan nada lirih. Tangan kanan kuntilanak itu mengelus-elus rambutku, seperti ibu yang sedang mencurahkan kasih sayang kepada anaknya.
Wajahnya kini nampak terlihat jelas, mirip seperti Barong, dengan taring yang menjulur, serta mata merahnya yang melotot keluar, serta rambutnya yang panjang acak-acakan. Sungguh itu pemandangan yang seumur hidup takkan bisa aku lupakan. Apalagi jarak antara wajahku dan wajahnya tidak sampai sejengkal ukuran tangan manusia. Lidahku sangat keluh, aku tidak bisa berteriak, bahkan berkata-kata. Mataku enggan terpejam. Aku sangat takut sekali. Tiba-tiba aku ingat, aku baca doa-doa yang dulu mama ajarkan kepadaku. Ku coba membaca Al-Fatihah dan ayat kursi berulang kali. Namun tak mengapa, di tengah doa yang sedang kuucapkan, aku tiba-tiba lupa. Ya Allah, aku mohon lindungilah aku. Doaku kemudian lirih dalam hati. Tak terasa air mata merembes di mataku. Sosok kuntilanak itu kemudian terdiam dan berkata, "Menyerahlah dan kembalilah kepada Tuanku jika kau mau teror ini berakhir." Si sosok itu kembali terbang dan menghilang menembus tembok dengan suara cekikikannya yang memekakan telinga. "Jean, Jean bangun Jean." Suara Lingling membangunkanku. Aku akhirnya terenyak dari mimpi dan langsung membukakan pintu. Terlihat pagi itu Lingling sudah ada di depan pintu kosanku dengan koper yang ia bawa. Aku menangis di pelukan Lingling, menceritakan mimpiku serta beberapa hari kemarin yang tidak ada habis-habisnya teror kuntilanak itu. "Demi lo Jan, gue sampai mohon-mohon suami gue buat pulang ke Jakarta duluan. Dan emang kebetulan ternyata waktu dinas suami gue di Surabaya diperpanjang sampai minggu depan. Jadi ya udah gue dibolehin buat pulang duluan. Gue dan nyokap emang khawatir banget sih sama keadaan lu. Sekarang lu cepet deh ganti baju. Pagi ini ayo langsung kita ke Sukabumi." Aku segera bergegas pergi ke tempat Pak Kiai Haji Pur bersama Lingling. Namun hari itu karena Lingling yang masih merasa letih, ia memutuskan untuk menyewa mobil beserta supir untuk sampai ke tujuan. Baru saja beberapa ratus meter, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba ban mobilnya kempes. Bukan hanya satu, melainkan 3 ban yang kempes sekaligus. Dengan terpaksa kami berdua cancel dan mencari sewaan kendaraan lain. Saat itu agak susah kalau mau sewa mobil mendadak. Namanya juga belum ada transportasi online kayak sekarang. "Ling, gue takut ini Ling. Belum sampai aja udah banyak kejadian kayak gini sih," rengekku. Udah, tenang Jan. Gue juga sebenarnya shock, tapi gue harus tenang. Kita gak boleh panik Jan. Ingat, kita punya Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita Jan. Lingling terus menerus dengan sabar menguatkanku. Sekitar 4 jam berlalu, tak kunjung jua mendapatkan mobil sewaan. Adapun yang menawarkan, namun harga yang dipatok terlalu mahal. Hingga berkali-kali kami urungkan. Aku tiba-tiba teringat akan Ibu Haji Dewi, si pemilik kos-kosan, yang mana suaminya ini mempunyai rental mobil. Aku langsung menghubungi Bu Haji untuk menyewa mobilnya pulang pergi Jakarta Sukabumi. Akhirnya tak lama, mobil Bu Haji menjemputku dan Lingling yang kebetulan yang menyupiri mobil tersebut adalah Pak Haji, suaminya. "Neng, apa sudah sembuh dari gangguannya?" tanya Pak Haji membuka percakapan. Belum Pak, justru kami mau berobat ke Pak Kiai guru spiritual mama saya," jawabku. "Oh iya Neng, baik. Ya udah, kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing sebelum berangkat," ucap Pak Haji. Tak lama Pak Haji langsung menyalakan mesin mobil dan melaju. Dari Jakarta sampai menuju tol exit Bogor, tidak ada kejadian apapun. Namun saat keluar tol, mobil yang kami tumpangi tiba-tiba mogok. Loh, kok mogok ya?" tanya Pak Haji bingung. "Tunggu sebentar ya Neng, Bapak mau cek dulu, barangkali overhead. Bapak mau cek karburatornya dulu." "Iya baik Pak, hati-hati," jawab Lingling lembut. Lingling yang diliputi rasa ketakutan saat itu. Ia mengeluarkan sebuah rosario dari tasnya dan kusuk berdoa.
Aku pun yang melihat Lingling berdoa, segera berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keyakinanku agar bisa sampai ke tujuan. Di antara kami hening, mulut dan hati kami tak henti-hentinya terus merapalkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Tak lama kemudian Pak Haji masuk ke dalam mobil dan mencoba menstarter kembali mobilnya. Mobil kembali menyala. Kami berdua mengucap syukur dan saling berpelukan. Akhirnya nyala juga neng, ucap si bapak. Namun kuntilanak itu seperti tidak menyerah. Mobil itu memang kini sudah menyala. Namun mobil yang kami tumpangi terasa berat dan sangat pelan melaju. Bahkan AC dalam mobil seperti tidak ada rasa dingin-dinginnya. Aduh neng, kok mobil bapak berasa berat banget ya? Bapak ini padahal sudah injak pedal gas dalam-dalam, tapi kok iya, kecepatannya cuma stabil di 60 km. Mana ini AC panas sekali, gerutu Pak Haji sambil menggaruk kepalanya keheranan. Duh, gue bakalan mabok Jian kalau di mobil gak pakai AC, ucap Lingling yang mulai pucat, seperti kurang oksigen. Waduh, bapak buka saja kacanya ya neng, mana baru sampai puncak ini, lumayan jauh ke Sukabumi, ucap Pak Haji seperti tak enak hati. Dan benar saja, baru sebentar mobil kami berhenti karena Lingling yang muntah-muntah. Pak, kalau ada minimarket, tolong berhenti sebentar ya. Saya mau beli obat antimu buat Lingling, jawabku panik. Baik neng. Sesampainya di minimarket, aku langsung membelikan Lingling minyak kayu putih, air mineral, dan obat anti mabok. Aku pun memberikan kudapan dan minuman sebagai bekal perjalanan untuk Pak Haji. Sesaat setelah Lingling meminum obat, ia tertidur pulas. Mobil kami kini terus melaju dengan kecepatan yang rendah. Bagi kami tak apalah, mobil ini pelan. Yang penting jangan sampai mogok kembali. Neng, mohon maaf, apa hambatan perjalanan ini ada hubungannya dengan gangguan yang Neng alami? Apa bapak boleh tahu awal ceritanya seperti apa neng? Tanya Pak Haji penasaran. Aku yang sejujurnya malas untuk menceritakan kembali peristiwa itu karena merasa tidak enak. Aku pun mau tidak mau sedikit menceritakan kronologis kejadiannya. Pak Haji mengangguk dan sesekali ia menimpali ceritaku yang menurutnya seram. Ketika mobil sedang melaju, Pak Haji tiba-tiba menginjak pedal rem secara mendadak. Seketika Lingling yang sedang tertidur pulas langsung terbangun, dan kepalaku nyungsep sampai terbentur dashboard mobil. Astagfirullah, apa tadi yang saya tabrak? Teriak Pak Haji sambil buru-buru keluar. Aku yang penasaran lalu ikut turun untuk mengecek keluar mobil. Namun tak jua ada sesuatu di sana yang tertabrak. Aneh, perasaan tadi bapak yakin ada sesuatu yang bapak tabrak, tapi gak tahu apa neng. Karena itu seperti bayangan orang yang jalan cepet banget. Wah, gak bisa deh nih pak. Kita cari tempat makan dulu deh. Kita break dulu. Lagian Lingling udah lemes karena habis muntah-muntah. Bapak juga istirahat dulu saja ya, saranku kepada Pak Haji yang memang pas kebetulan adzan sholat duhur berkumandang. Sekitar jarak 1-2 km setelahnya, mobil kami berhenti untuk istirahat, sholat, dan makan di suatu resto lesehan Sunda. Resto itu terlihat asri dengan ornamen bambunya. Aku mencoba memapah tubuh Lingling yang memang sudah lemas dari tadi untuk beristirahat sejenak. Ling, gue mau sholat dulu ya. Kebetulan itu di musolahnya ada mukenah, ucapku kepada Lingling. Lingling hanya mengangguk lemas. Saat aku berwudu, tiba-tiba ada semilir angin di tengkukku yang membuatku merinding. Namun ku tetap melanjutkan langkah kakiku menuju musola. Ketika aku sedang membaca doa niat sholat, tiba-tiba aku merasa di sampingku ada sosok kuntilanak yang sama persis saat di kos. Ujung mataku seperti menangkap silet kuntilanak itu. Aku terus-menerus mencoba fokus, walaupun ada beberapa doa yang terloncat-loncat. Dan mungkin aku tidak fokus sudah sampai di rakaat berapa aku ini, karena saking takutnya.
Aku segera mengakhiri sholatku dengan salam. Ketika aku menoleh ke kiri dan kanan, sosok itu memang sudah lenyap. Segera aku setengah berlari menuju meja lesehan. Di sana hanya terlihat Pak Haji yang sedang merokok. "Pak, Ling-Ling teman saya kemana?" tanyaku. "Loh, Bapak aja baru selesai sholat nih. Mungkin sedang ke kamar mandi kali," ucapnya. 5 menit, 10 menit berlalu. Ling-Ling tak jua muncul dari kamar mandi. Setelah aku lihat ke kamar mandi, ternyata kamar mandi kosong. Aku yang panik langsung berlari menuju meja. Pak Haji yang bingung bertanya, "Loh, Neng Ling-Ling kemana? Apa nggak ada di kamar mandi?" Aku yang mulai panik segera mencoba menghubungi Ling-Ling. Namun alangkah terkejutnya aku saat kulihat handphoneku mati. Setelah kuhidupkan, ada banyak BBM, voice note dari Ling-Ling. Tak lama, aku mencoba telepon Ling-Ling. "Jean, lu kok jahat sih sama gue, Jean? Salah gue apa? Kok gue ditinggalin di minimarket, Jean?" Seketika aku berteriak, "Allahu Akbar, Ling, tadi tuh lu ada di mobil, makanya kita lanjut perjalanan. Saksinya ini Pak Haji." Pak Haji sempat shock menyaksikan keanehan demi keanehan selama perjalanan. Dengan buru-buru ia menjemput Ling-Ling balik lagi ke minimarket. Untung saja jarak minimarket dan resto tempatku singgah tidak begitu jauh. Segera Pak Haji menjemput Ling-Ling dengan kecepatan penuh. Aku yang masih menunggu di resto harap-harap cemas jika Ling-Ling tak marah padaku. Sekitar 20 menit kemudian, akhirnya Ling-Ling dan Pak Haji kembali sampai Ling-Ling langsung memegang erat tanganku dan menangis. "Ih gila Jan, ini sih kejadiannya lebih parah nyereminnya daripada cerita hair extension gue dulu. Gue takut banget pas lu sama Pak Haji mobilnya ninggalin gue. Gue coba BBM lu berkali-kali gak aktif. Gue coba telepon lu mati Jan. Lu sih kalau bukan temen gue udah gue makan lu Jan," terocos Ling-Ling kemudian. Setelah Ling-Ling sudah mulai merasa tenang, Ling-Ling menceritakan kembali saat dirinya pamit ke toilet. Ia sempat berpesan pada Pak Haji, namun sepertinya Pak Haji tidak mendengar suara Ling-Ling yang pelan. "Nah, pertanyaannya, kalau Neng Ling-Ling ini ke WC, nah dari tadi siapa dong yang ikut?" Semuanya kembali terdiam. Setelah kami selesai makan, Ling-Ling yang dari tadi diam mulai seperti tercajar energinya. Ia kembali bisa berbicara dengan suara cemprengnya yang khas. "Itu si kunyuk bener-bener ya, bikin susah lo Jan. Ih, gemes banget gue asli. Kalau ketemu, gue cotos palanya," ujar Ling-Ling yang tiba-tiba menggerutu. Pak Haji hanya terkekeh mendengar cerocos Ling-Ling. Mungkin juga Pak Haji mengingat hal konyol saat Ling-Ling tertinggal. "Gue gak tahu Ling, kenapa ya si Ari tega banget sama gue. Jujur gak munafik sebenarnya, gue agak strict sih sama dia. Cuma pas dijalani 4 bulan, baru ketahuan deh busuknya," ucapku datar. "Lo makanya gak usah terlalu picky juga sama cowok. Kadang heran gue, lo itu cantik, banyak yang deketin. Tapi kok malah pilih si kunyuk itu sih Jan?" tanyanya ketus. Aku yang merasa sangat malas membahas Mas Ari langsung mengalihkan pembicaraan. Beberapa saat kemudian, "Neng, alhamdulillah ini mobil bapak udah mulai normal lagi nih. Udah enteng sekarang. Tuh kan Neng, gasnya enak. AC-nya juga kok udah mulai dingin." Tiba-tiba suara Pak Haji cukup mengagetkan. "Bagaimana bisa ketika sudah mau sampai ke Padepokan semuanya seperti normal?" batinku. "Duh Pak Haji, kenapa gak dari tadi sih? Itu AC mobilnya sehat. Saya kan jadi gak perlu buang-buang isi perut saya Pak Haji," cerocos Ling-Ling kemudian. Pak Haji hanya terkekeh tertawa-tawa setiap mendengar Ling-Ling berbicara. Namun karena suara Ling-Ling yang cempreng dan nada bicaranya yang cepat membuat gelak tawa Pak Haji tidak bisa tertahan. 20 menit berlalu, kini Padepokan binaan Pak Kiai Haji Pur terlihat. Diparkirnya mobil itu dan kami pun masuk. Saat di depan muka pintu sudah berdiri Pak Kiai sedang bertasbih. "Assalamualaikum Pak Kiai," ucapku memberi salam.
Kemudian Pak Kiai menjawab salamku dan mempersilahkan kami masuk. Tanpa basa-basi Pak Kiai kemudian meniupkan angin di ubun-ubunku. Padahal aku sendiri belum mengatakan apa-apa. Pak Kiai seperti bergerak menarik sesuatu dari belakang punggungku tanpa bersentuhan kulit. Saat itu kami bertiga seperti bingung dibuatnya. "Hei kamu, iblis laknatullah, bilang sama tuanmu, jadilah lelaki yang jantan. Kini kembalilah pada tuanmu itu dan jangan pernah mengusik cucuku," ucap Pak Kiai membelakangi tubuh kami. Dan seketika aku melihat bayangan asap tipis yang konstan. Bayangan itu tidak seperti asap rokok yang cepat memudar. Pak Kiai kembali berucap, "Jangan pernah kau ganggu cucuku, atau akan kubuat kau musnah. Sia-sia waktu bertapamu selama ini. Kamu tidak akan bisa menandingi kekuatan Allah Ta'ala." Kami bertiga tidak mengerti apa maksud Pak Kiai. Namun satu yang pasti, bayangan asap putih itu telah lenyap. Pak Kiai Haji kemudian duduk dan tersenyum. Ia menjelaskan jika di tubuh belakangku ada sosok kuntilanak yang berumur ratusan tahun. Kuntilanak ini memang sengaja disuruh seorang untuk mengerjaiku. Pak Haji berkata, ia mengetahui ceritaku sekilas dari penuturan si kuntilanak yang meminta agar aku kembali mencari Mas Hari dan memohon cintanya. Terakhir, tubuhku diruqyah dan keluarlah sebuah benda-benda mengerikan saat itu. Dari kepala kiriku muncul paku kecil yang sudah berkarat sebanyak 3 buah. Dan dari kewanitaanku ada 5 pecahan beling yang cukup kecil. Yang terakhir ini, Pak Kiai Haji meminta istrinya untuk membantu mengambil pecahan beling tersebut dengan cara aku diminta untuk segera buang air kecil. Dan benar saja, saat aku buang air kecil, muncullah sesuatu yang aneh, yaitu 5 pecahan beling. Setelah melakukan ritual pengusiran setan serta ruqyah, tidak ada lagi yang aneh muncul pada diriku. Ya, mungkin itu cerita yang bisa Mimin bagikan. Semoga apa yang baik dari cerita ini bisa diambil sebagai contoh kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.